Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur, kepada Nabi Muhammad kita bersalawat, kita amalkan tuntunannya Al-Qur'an dan As-Sunnah agar kita semua bahagia selama dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Jemaah sekalian, tema hari ini seiring dengan yang saya maksudkan, yaitu lautan fastabiqul khairat. Qadarullah, pas di hadis arba'in di nomor yang ke-25 dan 26. Hari ini di nomor yang ke-25. Kenapa saya kaitkan dengan lautan fastabiqul khairat? Karena momentum ini tepat sekali di jelang akhir Ramadan. 10 hari terakhir di Ramadan ini amalannya luar biasa nilainya. Gelombang ampunan sudah kita dapatkan dengan berpuasa. Itu yang pertama. Gelombang ampunan yang kedua kita dapatkan dengan sholat qiyamul lail, yaitu sholat tarawih. Maka jangan sampai tarawih tidak dilakukan, nanti pahalanya nggak sempurna. Gelombang yang ketiga ini dia menjemput meraih keutamaan Lailatul Qadar. Man qoma lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Nah, jemaah sekalian, hadis ini sederhana tapi dalam sebenarnya. Poinnya adalah ada rasa kecemburuan dari para sahabat. Maka kemudian mereka mengadu pada Rasulullah sekaligus bertanya, "Wahai Rasulullah, nikmat sekali ya orang-orang kaya itu dapat pahala lebih banyak. Mereka sholat, iya. Mereka puasa, iya. Kami juga iya. Tapi mereka diberikan kelebihan harta. Sementara kami tidak punya harta. Bagaimana ini?" Maka Rasul mengatakan, bukankah Allah telah menjadikan sesuatu yang kalian bisa sedekahkan? Nah, hadis inilah yang dimaksud. Yaitu pesannya adalah inna bikulli tasbihatin shadaqah. Setiap ucapan tasbih subhanallah wa kullu tahmidatin shadaqah. Ucapan tahmid alhamdulillah juga sedekah. Wa kulli takbiratin tahmidatin tahlilatin, tahlil kalimat la ilaha illallah adalah juga sedekah. Wa amrun bil ma'ruf, menyeru pada kebaikan adalah sedekah. Wa nahyu anil munkari sedekah, mencegah daripada kemungkaran adalah juga sedekah. Jadi artinya ruang itu bisa dilakukan dengan zikir, sedekah. Sedekah yang luas memang sebenarnya banyak, ada 5 hal. Mungkin nanti di penutupnya besok saya luaskan, yaitu besok masih jadwal saya di hadis yang ke-26. Sekarang kita ngomongin luar biasanya amalan lisan. Berarti di bulan Ramadan lisan kita ini paling banyak berfungsi ini, yaitu amalan tilawah Al-Quran, zikrullah, mohon ampun kepada Allah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni fa'fu anna. Istighfar kita, fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Quran surat Nuh, surat yang ke-71 ayat nomor 10. Berkata Nuh kepada umatnya, mohonlah ampun kepada Allah karena Allah yang Maha Pengampun.
Ini peluang besar kita di lisan ini, amalan lisan kita ini di bulan Ramadan. Masya Allah. Termasuk jamaah sekalian, sekedar mengingatkan ya untuk kita semua. Mungkin kita sudah sholat tarawih tuh, sudah sholat tarawih 11 alhamdulillah, 23 alhamdulillah, mafi muskilah. Sebelum sahur gunakan lagi lidah kita ini. Sholat lagi, tahajud boleh, sholat sunat mutlak boleh, sayang kalau tidak kita lakukan. Maka sahurnya diakhirkan. Sahurnya diakhirkan. Ada kesempatan sebelum berakhirnya waktu sahur itu ya, sampai kumandang azan subuh, istighfar. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wabil asrihum yastaghfirun. Nah, karena kita jamaah sekalian sudah masuk di 10 hari terakhir, kan ada amalan khusus namanya i'tikaf. Nah, Rasulullah itu ternyata bertadarus dengan malaikat Jibril. Banyak dia bertadarus di penghujung berakhirnya Ramadan dengan malaikat Jibril. Maka kita sudah mulai mengencangkan ikatan sarung kita. Meskipun di hadis ini disebutkan ya, saya tidak bacakan semua ini. Wa fi but'i ahadikum shadaqah. Maksudnya adalah yaitu hubungan suami istri juga sedekah. Tapi karena kita sudah masuk di akhir-akhir Ramadan, fokuslah ibadah. Jujur, tinggalkan ranjang asmara. Nah, itu maksud saya. Fokus kita untuk mengisi malam-malam kita itu agar mendapat keutamaan Lailatul Qadar. Nah, jamaah sekalian, di hadis ini ada hal yang perlu kita ambil hikmahnya. Jadi nggak usah merasa sedih. Yang tidak bisa sedekah dengan harta, ternyata zikir sebagai sedekah. Itu pelajarannya. Sedekah tidak hanya harta tapi dengan lisan. Nah, kemudian hikmahnya berikutnya adalah khusus dikaitkan dengan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah keburukan. Ini juga sedekah. Mengajak pada kebaikan, amar ma'ruf itu lebih mudah. Soal orang ikut boleh, orang tidak ikut mafi muskilah, enggak jadi persoalan. Namanya juga ngajak, ya kan? Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Quran surat An-Nahl surat 16 ayat nomor 125. Seru orang kepada yang ma'ruf. Itu dia. Nah, yang agak berat nahi mungkar. Urusan apa dengan Anda? Nah, padahal di bulan Ramadan orang beriman sudah dapat dalil khusus tuh, yaitu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Gimana ini faktanya? Katanya setan dibelenggu, tapi maksiat masih ada nggak? Nah, memahaminya mesti jelas. Yang dimaksud setan dibelenggu itu bagi orang beriman. Gerak setan dibatasi dengan iman, maka tidak mungkin dia bermaksiat. Ini kan gelombang di bulan Ramadan kan besar ya. Kalau ditulis dalam syair, kira-kira syairnya begini nih. Mohon maaf ya. Bahtera berlayar di tengah samudra. Ini biar nggak ngantuk nih. Bahtera berlayar di tengah samudra, ombaknya besar tidak terkira. Jika kita berpuasa sepenuh jiwa, akan kita genggam gelar takwa. Nah, itu kira-kira. Nah, jemaah sekalian, jadi ternyata perkara dunia yang dikaitkan dengan kemudahan ini banyak. Jadi nggak usah risau. Terus ada pertanyaan, Ustadz, tapi kan kalau zikir orang-orang kaya juga bisa. Dapat lagi mereka. Tadi Rasul menjawab,
Yang tidak punya kemampuan untuk bersedekah bisa dengan zikir, tapi orang-orang kaya kan juga bisa melakukan itu. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung dari amal kita, perjuangan kita. Allah tidak memberikan beban kecuali sebatas kemampuan hambanya. Jadi gerak badan kita ini Masya Allah, salah satu yang menarik di bulan Ramadan, menyemangati kita untuk melangkahkan kaki ke masjid. Maka dikatakan Ramadan itu bukan sekedar rutinitas sebulan untuk ibadah, tapi sebenarnya Ramadan adalah madrasah kehidupan kita. Orang yang sukses menjalani puasa Ramadannya dengan amal-amalnya ini insya Allah akan berpengaruh bagi kehidupannya. Maka lihatlah nanti pasca Ramadan, kalau semakin taat, semakin soleh ya, kepribadiannya, tandanya dia sukses menjalani puasa Ramadannya. Itu yang penting. Benar. Walikulli ibadatin minal ibadati sahihah atharun fit taqwimi akhlaqi qaimi biha. Setiap ibadah yang dilakukan dengan baik dan benar niscaya akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap moral atau akhlak seseorang. Jadi kita ingat nih, karena memang banyak orang puasa gagal pahala itu nggak mampu menjaga lidahnya. Lidah mestinya jadi pahala tapi menjadi dosa. Hadis Bukhari, Nabi mengatakan, man lam yada kaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tak mampu menjaga lidahnya dari ucapan yang sia-sia, kaula zur, ujaran kebencian, caci maki, sumpah serapah, ghibah, namimah, adu domba dan sejenisnya, maka tidaklah Allah memerlukan seorang hamba hanya menahan lapar dan dahaganya saja. Hati-hati lidah kita ini bisa gugur pahalanya nanti. Teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah, bagaimana nih puasa kita? Ringan atau mudah? Ringan atau mudah nih? Ringan dan mudah insya Allah. Terus amalan lisan yang tadi sudah saya awali, tilawah Al-Quran, sudah dapat berapa juz nih? Alhamdulillah, ya kan? Jangan jadikan beban, nggak usah jadikan beban. Cukup 3 ayat saja. Berikut. Jangan bikin target. Karena gini ya, rahasianya bukan menyelesaikan ibadah puasa, tapi bagaimana nilai puasa. Kalau cuma selesai puasa itu yang penting puasa, tapi nilai puasa itu apa? Kita bawa dalam kehidupan. Sekarang kita mulai ini supaya apa? Kita sampai pada takwa yang sejati. Ini membiasakan lisan tertata itu dampaknya akan indah itu. Wa qulu linnasi husna, bertutur katalah yang baik kepada manusia. Nah, hikmah terakhir di hadis Arba'in di nomor yang ke-25, Islam membuka banyak jalan menuju pahala. Sebagaimana tema besar tadi ya, lautan fastabiqul khairat, luas sekali kesempatan untuk dapat pahala. Khususnya di bulan Ramadan ini. Ya. Nggak usah mikir harus dengan harta, tapi alangkah indahnya kalau kita juga manfaatkan, ya kan? Gimana itu? Semampu kita. Ngajak temen untuk buka puasa misal, itu kita dapat pahala seperti orang yang berbuka puasa tersebut.
Terus ada hal yang penting juga nih, karena kita ketemunya masih di tema yang lain khusus itu nanti pasca Ramadan ya. Jadi khusus di tema ini supaya dapat bekalnya, kita bisa sedekah dengan 5 hal. 1 dengan harta, 2 dengan ilmu, 3 dengan tenaga, 4 dengan memberikan kemudahan. Nah khusus kemudahan itu di hadis yang ke-26, besok kita luaskan. Kemudian yang kelima dengan doa. Doa kan juga pakai lisan kita. Tadi kita mendengar berita duka saudara kita berpulang ke rahmatullah. Ini kita berdoa dengan lisan kita dapat keutamaan nih, Masya Allah. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzasi madkhalahu wa silhu bil ma'i wa thalji wal barad. Dan jangan lupa ada satu doa yang merupakan bukti cinta kita pada saudara kita di Quran surat 59 ayat 10, Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa saudara kami, orang beriman yang telah mendahului kami. Bebaskan kedengkian di hati kami pada saudara kami, ya Allah, Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Beliau ini sakit atau sempat puasa kemarin? Sempat puasa atau memang sakit? Memang sakit ya. Sahabat kami juga kemarin itu berapa hari sempat puasa, berpulang ke rahmatullah. Nah, saya ingin menutup tausiah ini dengan pesan syukur. Begini jamaah sekalian, tahun lalu orang-orang yang kita cintai karena Allah masih bersama kita, berarti masuk dalam daftar sebagai jamaah. Tahun ini mereka tidak lagi masuk dalam daftar jamaah, tapi masuk dalam daftar lampiran doa, karena sudah berpulang ke rahmatullah. Maka bagi kita nih, sedikit lagi, tinggal berapa hari kita puasa? 8 hari apa 9 hari ini? Nih, artinya 10 hari terakhir ya. Ini sedikit sekali loh. Ini serius nih teman-teman. Ada jaminan nggak tahun depan kita masih bertemu dengan Ramadan? Nggak ada jaminan loh. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidaklah ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dia lakukan esok pagi, tak pula ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Ayo maksimalkan ibadah kita, iktikaf gitu. Minimal iktikafnya semalam lah, masuk ke masjid gitu ya, zikir, baca Al-Quran, dan di masjid itu sudah menyiapkan makan sahur ya. Kemudian pagi sampai pagi sholat subuh, zikir, sholat isra 2 rakaat, kerja lagi, langsung bawa pakaian, titip ngomong sama istri. Jangan sampai, saya titip pesan teman-teman, jangan sampai tidak sempat iktikaf. Serius, kapan lagi? Berharap kita dapat malam kemuliaan, doa kita dikabulkan, sebab cahaya Lailatul Qadar itu enggak ada yang tahu kapan, meskipun disebut malam-malam ganjil, tapi kan Nabi menjaganya 10 hari terakhir. Jadi enggak usah sibuk, enggak usah risau, karena dari awal memang kita sudah siap ya, sudah siap untuk menjamu Ramadan. Inilah Ramadan yang kita rindu, saatnya menata diri dan kalbu. Dengan puasa kita raih ridha Allah, Tuhan yang satu, agar diampuni seluruh dosa di masa lalu. Maka yang puasanya tidak serius, kata Bang Haji, terlalu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabiyyi ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghiitsu nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang barokah, luas halalan thayyiban, dan amal kami engkau terima ya Allah. Kami berlindung dari ilmu yang tak ada manfaatnya, hati yang tak pernah tenang, keinginan yang tak terpuaskan, dan doa yang tidak kau kabulkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah seluruh amaliyah kami di bulan Ramadan ini ya Allah. Puasa kami, zakat kami, infak sedekah kami, zikir kami, tilawah kami, seluruhnya engkau terima ya Allah. Jadikanlah kami ahli syukur, ahli sabar, ahli Quran, ahli ibadah, ahli takwa ya Allah. Ya Rabb ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga kami keluarga Rabbani ya Allah. Dengan tarbiyah Ramadan, semua anggota keluarga kami menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berkahilah diri kami, keluarga kami, kaum muslimin dan negeri kami Indonesia. Khusus untuk saudara kami di Palestina ya Allah, menangkan jihad mereka ya Allah. Allah mansur ikhwanana mujahidin fi Filistin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah akhir hayat kami nanti termasuk orang-orang yang engkau beri gelar husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Allahumma rizukna taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami rizki taubat nasuha sebelum kematian menimpa kami ya Allah. Namun berkahilah umur kami ya Allah, panjang umur, banyak amal kebaikan kami ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Rabb ya Tuhan kami, engkau yang membolak-balikkan hati kami ya Allah, tetapkan hati kami kepada agamamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Rabb Tuhanmu dengan ampunan dan keredaan, masuklah ke dalam barisanku dan masuklah ke dalam surgaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kekhilafan. Sampai jumpa besok kita insyaallah. Hadis yang ke-26. Demikian, mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.